Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nalisa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegadaian syariah 1. Yang pertama yaitu gadai atau rahan. Konsep gadai dalam fikih Islam disebutkan dengan rahan. Rahan sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa berasal dari kata al-subu wa al-duan yang mempunyai arti tetap dan kekal. Gadai gadai merupakan akad perjanjian yang menggunakan barang berharga sebagai pengikat di antara pihak pegadaian dan peminjam. Bagi barang yang digadaikan oleh peminjam akan mendapatkan pinjaman dengan harga senilai barang yang digadaikan atau setengah harga dari barang yang digadaikan. Gadai menurut pendapat Imam Abu Zakaria merupakan jaminan berupa barang oleh peminjam untuk mendapatkan untuk mendapatkan pinjaman dari pihak pegadaian. Barang yang digunakan sebagai jaminan berperan sebagai dasar dari kepercayaan jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diterimanya. Gadai menurut ulama Syafi'iyah merupakan jaminan berupa barang yang memiliki nilai dan harga sehingga bisa dijual jika sewaktu-waktu peminjam tidak mampu melunasi pinjaman yang diterimanya. Dan gadai menurut ulama Malikiyah merupakan harta benda yang dijadikan sebagai aset oleh peminjam dan dijadikan sebagai pengikat antara peminjam dan yang mana itu sudah ditetapkan oleh pegadaian. Dan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 dijadikan sebagai dasar hukum adanya gadai atau rahan. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seseorang yang sedang melakukan transaksi dengan orang lain dan tidak terdapat juru tulis pada saat itu, maka orang tersebut harus memberikan barangnya sebagai jaminan atau tanggungan kepada orang yang memberikan hutang agar orang tersebut mendapatkan rasa tenang. Baik, itu saja yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini selanjutnya itu dasar hukum pegadaian. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 182 yang artinya jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah atau utangnya dengan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Nah, selanjutnya itu akad pegadaian syariah. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa pegadaian bisa sah dengan dipenuhi 3 syarat. Yang pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Yang kedua, penetapan kepemilikan. Pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti musaf. Yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan hutang gadai. Berdasarkan 3 syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai. Nah, yaitu dengan menggunakan 3 akad perjanjian. Yang pertama, akad qardu hasan, akad yang dilakukan untuk menasabah yang menginginkan menggadaikan barang untuk keperluan konsumtif. Yang kedua, akad mudarabah. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambahkan modal usaha. Yang terakhir yaitu akad al-bai' muqayyadah. Untuk sementara akad ini dapat dilakukan jika rahin yang menginginkan menggadaikan barang untuk keperluan produktif. Artinya dalam menggadaikan rahin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Baik, di sini saya akan membahas bagian D, hak dan kewajiban para pihak dalam pegadaian syariah. Pertama, hak serta kewajiban penjamin gadai syariah, yaitu A. Penjamin gadai syariah. Penjamin gadai mempunyai hak untuk menjual barang yang digadaikan apabila pihak yang menggadaikan barang belum mampu menunaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya
sampai pada batas akhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. B. Penjamin gadai mempunyai hak untuk menerima ganti rugi atas pinjaman yang sudah diberikan sebagai tindakan untuk menjaga barang yang sudah digadaikan. C. Selama pinjaman masih belum dilunasi oleh pihak yang menggadaikan barang, maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda pihak yang menggadaikan barang. Berdasarkan hak penjamin gadai yang dimaksud, timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, pinjaman gadai harus memberikan jaminan jika barang yang dijadikan jaminan itu hilang atau adanya kelalaian terhadap barang yang digadaikan oleh peminjam. B. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi. C. Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan terhadap harta benda yang digadaikan. 2. Hak serta kewajiban pemberi gadai atau rahin. Pertama, pemberi gadai berhak untuk mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan apabila ia sudah melunasi pinjaman hutangnya. B. Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan. C. Pemberi gadai berhak untuk menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. D. Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali harta benda daripada barang yang sudah digadaikan. Berdasarkan hak pemberi gadai di atas, maka timbul suatu kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu pertama, pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diberikan kepadanya dalam tenggang waktu. B. Pemberi gadai berkewajiban untuk merelakan penjualan harta benda gadainya apabila dalam kurun waktu yang telah diberikan oleh pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya. Baik, itu saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rex Renaldi Saputra. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pegadaian syariah 2. Yang pertama di sini pembatalan akad gadai dalam pegadaian syariah, di mana akad rahan atau gadai di sini dalam konteks hukum Islam merupakan perjanjian antara pemberi gadai atau rahin dan penerima gadai atau murtahin, di mana rahin di sini menyerahkan suatu barang atau marhun sebagai jaminan atas hutang yang diberikan oleh murtahin. Adapun syarat sah akad rahan, di mana ada yang pertama ada sigat atau ijab dan kabul, yaitu pernyataan saling sepakat antara kedua belah pihak, dan yang kedua ada rahin, yaitu pihak yang memberi jaminan atas hutang. Yang ketiga ada murtahin, yaitu pihak yang menerima jaminan dan memberikan utang. Yang keempat ada marhun, yaitu barang yang dijaminkan harus memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah. Yang kelima ada marhun bi, yaitu utang yang dijamin oleh barang tersebut. Dan penyebab dan prosedur pembatalan akad rahan dalam praktik pegadaian syariah dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Di antara lain di sini yang pertama kesepakatan bersama, di mana kedua belah pihak di sini sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo tanpa adanya pelanggaran. Dan yang kedua di sini cacatnya objek akad atau marhun tidak sah dijadikan jaminan karena rusak atau tidak bernilai atau tidak sah secara hukum. Dan yang ketiga pelunasan sebelum jatuh tempo, di mana jika rahin di sini melunasi utangnya lebih awal, maka akad dianggap selesai secara otomatis. Dan yang keempat adalah pemenuhan tujuan akad, di mana di sini jika tujuan akad itu telah tercapai, misalnya utang dilunasi dan barang dikembalikan, maka akad dapat diakhiri. Dan adapun langkah-langkah prosedur pembatalan akad rahan,
Di mana di sini yang pertama permohonan pembatalan, yang kedua verifikasi legalitas dan substansi, dan yang ketiga musyawarah dan mediasi internal, dan yang keempat pengembalian barang gadai, dan yang terakhir pencatatan administrasi dan notifikasi. Baik, selanjutnya B. Hukum pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Dalam hukum Islam, pemanfaatan barang gadai atau marhun di sini oleh penerima gadai atau murtahin merupakan persoalan yang cukup sensitif dikarenakan menyangkut hak milik pihak lain yang sedang dijaminkan. Yang pertama di sini adanya praktik pemanfaatan barang gadai oleh murtahin tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk gharar atau ketidakjelasan dan zulm atau kezaliman. Dalam transaksi muamalah di sini yang jelas dilarang dalam syariah yaitu dalam syariah. Namun, apabila pemanfaatan tersebut dilakukan dengan seizin rahin, maka transaksi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka akad baru seperti ijarah atau ujrah, di mana ijarah di sini adalah akad sewa menyewa atas manfaat barang dan ujrah di sini pemberian kompensasi atas pemakaian manfaat barang secara tidak langsung. Dan yang kedua di sini ada ketentuan upah atau kompensasi ujrah, di mana MUI atau Majelis Ulama Indonesia di sini melalui fatwa DSN MUI nomor 25 garing DSN MUI garing Angka Romawi 3 tahun 2022 tentang rahnu telah memberikan penegasan bahwa pemanfaatan barang gadai oleh murtahin diperbolehkan dengan syarat A. Adanya izin rahin, harus terdapat persetujuan atau kerelaan secara tertulis dari pemberi gadai terhadap pemanfaatan barang miliknya. Dan B. Adanya akad ijarah atau ujrah terpisah. Akad ini dibuat di luar akad rahan dan tidak boleh menyebabkan riba atau keuntungan yang eksploitatif. Dan C di sini tidak merugikan rahin, di mana penetapan nilai sewa atau manfaat harus adil dan barang harus dijaga dengan baik oleh murtahin. Dan yang D di sini diperlakukan sebagai amanah. Murtahin bertanggung jawab menjaga, mengembalikan barang dalam kondisi semula serta tidak boleh mengalihkannya kepada pihak ketiga tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya atas nama Rizal, di mana saya akan melanjutkan materi pada poin C, di mana di sini jatuh tempo dan mekanisme penyelesaian. Pengaturan tenggat waktu dalam akad rahan atau jatuh tempo merupakan unsur krusial yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad rahan. Rahin pemberi akad dan murtahin penerima akad secara eksplisit menyepakati jangka waktu tertentu sebagai batas akhir pelunasan hutang. Kesepakatan tersebut wajib dituangkan secara tertulis dalam dokumen akad guna menghindari ambiguitas yang dapat memicu sengketa di kemudian hari, di mana secara fikih pengaturan waktu pelunasan utang merupakan syarat sah dan dalam setiap akad utang piutang, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah usul fikih, di mana menjelaskan bahwa asas dalam muamalah adalah kerelaan dan kejelasan syarat-syarat. Dalam praktik pegadaian syariah, jangka waktu akad rahan biasanya berkisar antara 15 hari hingga 120 hari tergantung nilai barang jaminan dan kebijakan internal. Setelah masa jatuh tempo, rahin diwajibkan untuk melunasi hutangnya agar barang jaminan dapat dikembalikan. Bahkan dijelaskan dalam fatwa DSN MUI nomor 25 DSN MUI Angka Romawi 3 2002 tentang rahan, perpanjangan hanya boleh dilakukan tanpa adanya penambahan kewajiban yang bersifat riba atau unsur eksploitasi. Prinsip dalam akad ini tetap menjaga keseimbangan, keadilan dan menghindari penindasan salah satunya pihak. La zarar wala zirar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Saki. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pegadaian Syariah 2, yang dimana materinya itu tentang penjelasan perbandingan pegadaian syariah dan konvensional. Langsung saja. 1. Dasar hukum dan akad. Syariah menggunakan akad rahin, gadai, dan ijarah. Syariah melarang adanya riba, gharar, dan salim. Diatur oleh fatwa DSN MUI dan prinsip syariah. Sedangkan konvensional berdasarkan utang piutang menurut KUH Perdata dan UU Fidusia. Legal formal diperbolehkan bunga dan denda.
Yang kedua, sumber keuntungan. Syariah untungnya dari biaya jasa ijarah, bukan dari pinjaman uang. Tidak ada bunga, sedangkan konvensional untung dari bunga pinjaman dan denda keterlambatan. Yang ketiga, operasional syariah, akad rahim ijarah. Barang milik nasabah tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin, menekankan keadilan dan tolong-menolong. Sedangkan konvensional, barang sebagai jaminan hukum, fokus pada keuntungan bisnis, bebas memproses barang jika terjadi kegagalan pembayaran. Yang keempat itu regulasi yang berlaku. Syariah itu dinaungi oleh Fatwa Desain MUI nomor 25 dan 26, POJK nomor 31 tahun 2016. Dan prinsip syariah yaitu keadilan dan transparansi. Sedangkan konvensional dinaungi oleh KUA Perdata Undang-Undang nomor 42 tahun 1999, dan itu fidusia, dan POJK nomor 31 tahun 2016, dan menggunakan prinsip umum ekonomi. Yang kelima, nilai sosial. Syariah pro rakyat, tanpa riba, inklusif, etis sesuai maksud al-syariah. Sedangkan konvensional lebih fleksibel, tapi berisiko membebani nasabah kecil karena bunga dan penalti. Baik, kesimpulan dari yang saya sampaikan itu adalah Pegadaian Syariah fokus pada etika, keadilan, dan bebas riba. Sedangkan Pegadaian konvensional fokus pada keuntungan dan sistem bunga. Tujuan keduanya sama, yaitu pinjaman dan jaminan, tapi prinsip dan cara kerjanya yang sangat berbeda. Terima kasih.